Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi di mata kuliah Arsitektur Enterprise di pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari arsitektur enterprise. Di perkuliahan ini kita akan belajar mengenai bagaimana merancang atau membuat sebuah arsitektur enterprise yang ada di perusahaan ya atau di organisasi. Nah, nanti tujuan akhir kita adalah bagaimana kita membuat framework arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita masuk konsep dasar dulu, apa yang dimaksud dengan arsitektur enterprise, dimulai dari eh, apa itu arsitektur? Nah, arsitektur ini adalah konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya yang terletak ada pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Kalau kita berbicara masalah arsitektur, ini adalah rancangan ya atau sebuah yang namanya bagaimana gambaran atau rancangan dari proses bisnis yang ada di dalam sebuah enterprise atau perusahaan. Kalau kita analogikan ya uh, mengenai arsitektur enterprise atau arsitektur ini adalah misalnya ketika kita merancang sebuah bangunan rumah ya, sebuah rumah, ketika kita ingin membuat atau membangun rumah, maka kita butuh yang namanya arsitek untuk merancang bagaimana rumah ini nanti dibuat, seperti apa bangunannya, kemudian eh, posisi yang ada di dalam rumah seperti apa, bagaimana pondasinya, bagaimana saluran airnya, misalnya bagaimana atapnya, bagaimana kerangkanya, tiang-tiangnya, itu adalah eh, sebuah arsitektur dari rumah ya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika membangun rumah tersebut, rumahnya dibangun dengan eh, hasil dari perancangan itu adalah rumahnya hasilnya jadi bagus, kokoh, tidak gampang rubuh ya, dan kita paham posisi yang ada di dalam rumah itu seperti apa. Nah, begitu juga dengan arsitektur enterprise sebuah perusahaan. Perusahaan itu misalnya ketika kita membangun sebuah perusahaan, gimana caranya bangunan atau organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut kita bisa bangun, kita bisa rancang supaya hasilnya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus lagi. Gimana organisasinya, gimana proses bisnisnya, bagaimana aplikasinya, bagaimana infrastruktur teknisnya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita membangun sebuah perusahaan atau misalnya organisasi, kalau tadi kita lihat contohnya adalah rumah, kalau misalnya di organisasi atau di perusahaan, kita akan lihat ini. Bagaimana kita membangun struktur organisasinya, seperti apa proses bisnisnya, bagaimana dukungan aplikasinya, dan seperti apa infrastruktur teknisnya. Supaya apa? Supaya perusahaan yang kita bangun ini memiliki fondasi yang kuat, ya. Artinya dia eh, proses bisnisnya jelas, kemudian dukungan aplikasinya baik, kemudian bagaimana infrastruktur daripada perusahaan tersebut juga harus yang baik ya. Nah, kemudian kita lihat ya penjelasan secara detail tentang arsitektur enterprise ini adalah seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder ya, dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Stakeholder ini adalah para pemangku kepentingan ya. Stakeholder ini adalah seorang individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan atau pertimbangan terhadap sebuah sistem tadi. Yang terlibat di dalam sebuah sistem ini yang dikatakan sebagai stakeholder ya. Stakeholder ini bisa seorang direktur, bisa pemilik perusahaan, bisa pemegang saham, bisa orang-orang yang terlibat di dalam enterprise tersebut, itu yang dikatakan sebagai stakeholder ya. Nah, kemudian kita lihat di sini enterprise arsitektur atau EA ini adalah suatu kesatuan yang koheren tentang prinsip-prinsip, metode dan model yang digunakan dalam mendesain dan merealisasikan dari struktur organisasi, proses bisnis,
sistem informasi dan infrastruktur daripada sebuah organisasi. Ini saya highlight. Jadi yang dimaksud dalam arsitektur enterprise ini adalah bagaimana merancang atau membuat sebuah struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur daripada sebuah organisasi supaya nanti tujuan daripada perusahaan tersebut atau tujuan daripada enterprise tersebut bisa tercapai ya, atau bisa terwujud dengan baik ya. Nah, ada 4, ada organisasi, ada proses bisnis, ada sistem informasi, dan ada infrastruktur. Nah ini, enterprise arsitektur ini mencakup inti-inti daripada bisnis, IT, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Ya jelas. Kalau pondasinya nggak bagus ya, dasarnya yang nggak bagus, maka akan sulit untuk mencapai sebuah bisnis yang sukses ya. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan. Jadi kalau kita katakan di sini arsitektur enterprise ini adalah bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang digerakkan secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan ya. Tanpa adanya enterprise arsitektur maka nggak kuat perusahaan tersebut atau bisnis tersebut, tidak akan kuat atau kerangkanya nggak akan kuat ya, dan dia mudah goyah gitu ya. Nah, ketika kita menerapkan EA ini atau enterprise arsitektur ini adalah gimana caranya, tujuan akhir kita adalah supaya enterprise kita atau perusahaan kita ini memiliki pondasi yang kuat. Nah, ini adalah arsitektur ini adalah komunikasi tentang arsitektur di mana nanti arsitektur berupa model, view, presentasi, dan semua analisis yang mampu menjembatani gap antara arsitek dan stakeholder. Jadi di sini ada arsitek, ya, kemudian di sini ada stakeholder. Maka antara arsitek dengan stakeholder ini akan menjelaskan tentang EA tersebut ya, di mana nanti bagaimana modelnya, bagaimana analisisnya, bagaimana bisnis daripada perusahaan tersebut, bagaimana aplikasi yang dibuat, datanya seperti apa, dan infrastrukturnya seperti apa. Nah, secara umum maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa arsitektur enterprise ini adalah berupa cetak biru atau blueprint organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi intinya di dalam arsitektur enterprise ya, ada 4 arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur bisnis, ini yang ditandain tulisan yang lebih besar ya. Arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. 4 ini nanti akan menjadi sebuah enterprise arsitektur ya. Jadi misalnya cara bacanya gimana? Proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi. Baik itu aplikasi custom atau generik yang berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Jadi 4 arsitektur ini nanti yang akan menjadi bahan untuk menjalankan enterprise arsitektur. Dengan adanya 4 arsitektur ini, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, maka enterprise arsitektur dari perusahaan tersebut bisa tercapai, atau cetak biru daripada organisasi tersebut bisa diterapkan sehingga membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien ya. Nah, ini proses arsitektur itu apa aja? Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari ide awal, melalui tahapan perancangan dan implementasi sebuah sistem yang operasional. Nah, di antara proses-proses arsitektur ini, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang jelas antara stakeholder dengan desain tadi ya, atau misalnya dengan arsitek tadi. Nih, seperti ini.
Nah, ini ada faktor pendukung arsitektur enterprise. Ada dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi faktor internal, kita lihat di sini ada yang namanya penyesuaian bisnis dengan IT. Nah, di dalam enterprise arsitektur kita harus bisa menerapkan yang namanya alignment atau sebutannya adalah keselarasan antara bisnis dengan IT. Supaya apa? Supaya tujuan daripada perusahaan tersebut bisa tercapai. Bisnis bisa dijalankan, diselaraskan dengan IT yang mendukung daripada bisnis tersebut ya. Model penyesuaian strategi oleh Henderson dan Venkatraman itu di tahun 93 membedakan antara aspek strategi bisnis dengan infrastruktur organisasi. Ya, kemudian ini dengan strategi dan infrastruktur IT. Jadi kalau kita lihat di penggambaran ini adalah salah satu penggambaran yang namanya strategic alignment model ya atau SAM. Ini adalah bentuk daripada penyelarasan ya antara bisnis dengan IT ya, di mana nanti ada empat kuadran yaitu bisnis and strategy, IT strategi, organisasi infrastruktur dan proses, dan IT infrastruktur dan proses. Empat kuadran ini terbagi menjadi dua kuadran eksternal dan dua kuadran internal. Kemudian dua kuadran bisnis dan dua kuadran IT ya. Jadi saling melengkapi atau selaras antara bisnis IT. Dari sisi eksternal antara bisnis strategi harus selaras dengan IT strategi. Dari sisi internal harus selaras organisasi infrastruktur dan proses dengan IT infrastruktur dan prosesnya. Jadi harus memiliki keselarasan atau alignment ya antara bisnis di perusahaan tersebut dengan IT yang mendukung daripada bisnis tersebut. Nah, ini adalah penggambaran daripada strategic alignment model ya. Diperkenalkan oleh Henderson dan Venkatraman ini di tahun 93. Nah, ini adalah faktor pendukung daripada arsitektur enterprise. Nah, ini enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Kalau di gambar ini, dia posisinya adalah di sini ya. Paling atas itu adalah misi, visi, dan strategi. Kemudian di sini ada goals-nya. Kemudian di sini ada arsitektur enterprise-nya. Kemudian ada bertindak sebagai ini katanya dikatakan bahwa enterprise arsitektur ini adalah pekerjaan yang hard ya, dan yang softnya ini adalah culture. Dilihat dari sisi kepemimpinan daripada leader dari perusahaan tersebut ya, bagaimana leadershipnya, bagaimana people-nya. Kemudian kalau dari sisi hardnya, bagaimana enterprise arsitektur itu dibuat di dalam perusahaan itu supaya nanti visi, misi, dan strategi dari perusahaan itu bisa mencakup keseluruhan daripada organisasi sehingga tujuan akhir daripada perusahaannya bisa tercapai. Nah, ini adalah sisi operasional ya, operasional daripada perusahaan tersebut. Mengerucut dari bawah kegiatannya sampai dengan ke atas, sampai dengan visi misi. Nah, ini penjelasannya ya. Pada bagian atas piramida kita harus melihat misi dari enterprise. Mengapa? Karena visi dan misi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Kemudian adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai visi dan misinya ya. Kemudian adanya tujuan ditranslasi menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari ya, atau operasional tadi. Ke operasional sehari-hari perusahaan adalah tugas enterprise arsitektur dan menyediakan sudut pandang holistik dari operasi ini serta aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Kemudian arsitektur tadi dipandang sebagai bagian yang hard daripada perusahaan, sementara bagian yang softnya itu adalah culture-nya ya, culture yang dibentuk oleh orang-orang, people dan leadership-nya atau kepemimpinannya ya. Nah, sedangkan di bagian bawah dari piramida ini adalah operasi harian daripada perusahaannya, baik sisi produk, proses, people, dan IT yang akan digunakan di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ya faktor eksternal. Arsitektur adalah instrumen strategi dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Ya, dari sisi strategi bisnisnya, bagaimana arsitektur enterprise ini membuat strategi bisnis yang kokoh ya, atau menjelaskan proses bisnis di dalam perusahaan
kemudian nanti harus diselaraskan dengan IT yang mendukung daripada bisnis tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih cara membuat enterprise arsitektur, bagaimana sih harus mulai dari mana, siapa saja yang terlibat, apa yang harus dibuat, kemudian bagaimana tahapan pembuatannya, ini kan sangat kompleks, apalagi ini menyangkut sebuah perusahaan atau enterprise, maka kita dibantu dengan yang namanya framework atau kerangka kerja ya. Jadi bagaimana cara membuat arsitektur enterprise, kita buat menggunakan framework atau kerangka kerjanya. Nah, di materi di perkuliahan ini fokus kita nanti framework yang akan kita gunakan untuk membuat arsitektur enterprise itu adalah menggunakan framework TOGAF ya. TOGAF. Nah, framework ini adalah framework yang sering dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Panduannya ya, panduannya atau contohan panduan lah ya, lebih kepada panduan untuk membuat arsitektur enterprise. Banyak perusahaan menggunakan framework TOGAF ini. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan framework tersebut. Pelan-pelan aja kita akan sambil belajar, sambil memahami apa isi dari framework TOGAF tersebut, sehingga nanti di akhirnya kita bisa membuat sebuah EA atau enterprise arsitektur perusahaan ya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa EA ini adalah sebuah blueprint atau cetak biru dari perusahaan tersebut. Ya, sampai di sini materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.